Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifah Putri Andayu. Dari kelas 10H. Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah lahirnya Pancasila. Jadi, mohon disimak ya. Nah, kalau secara garis besarnya, lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat dari BPUPKI tadi, yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal yang penting termasuk dalam politik, ekonomi, dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggu Rajitman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu yaitu ada Muhammad Yamin, ada Sutomo, dan juga ada Soekarno. Nah, menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan juga PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat, ada 5. Nah, sementara Supomo juga mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu seperti ada 5 juga: persatuan, kekeluargaan, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lahirnya istilah Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni ini 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah momen Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya. Soekarno berpidato, "Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar-dasar," ujar Bung Karno. Nah, Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seseorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepatnya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak 10 tahun yang lalu. Pembentukan Panitia 9. Tak henti sampai di situ saja. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci lagi tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan, yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno sendiri, Dr. Ranus Muhammad Hatta, Mr. A.A. Ramamis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Jos, Abdul Qahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 itu tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua,
ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada 5. Namun perumusan soal dasar negara itu masih belum bisa selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, J. Latuhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Lalu ada Pancasila sebagai dasar negara sah setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau singkatnya PPKI. 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sudah sah gitu. Penetapan hari lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni. Nah, penetapan tanggal 1 Juni ini sebagai hari libur nasional peringatan hari lahir Pancasila. Biasanya kita liburkan kalau sekolah. Nah, itu diatur dalam keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo yang sekarang masih menjabat menjadi presiden. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila ini berdasarkan sejarahnya. Lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan Kepres tentang hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai hari libur atau tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Bunyi Kepres tersebut. Nah, jadi begitulah kisah lahirnya Pancasila. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika yang diambil hanya baiknya saja. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.